Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Putri AR dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 1 dengan NIM 2332009. Saya berdomisili di Nusa Idaman, Kabupaten Maros. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Stay DDI Maros yang telah menjadi wadah untuk saya menuntut ilmu dan telah menjadi ruang untuk saya berproses dan berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana materi kelompok 1 yang berjudul Hukum Islam. Di dalam materi tersebut terdapat pengertian. Pengertian yang pertama adalah apa yang dimaksud Islam. Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Yang kedua, apa yang dimaksud hukum Islam? Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-hambanya, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Perkataan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam definisi bahwa hukum Islam adalah ciptaan Allah dan bukan ciptaan manusia. Hal ini karena Allah mempunyai hak untuk prerogatif menghalalkan sesuatu atau mengharamkan yang lainnya. Contoh yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan yang didasari dengan ibadah. Yang ketiga, apa yang dimaksud hukum atau ahkam? Ahkam, bentuk jamak dari hukum dalam bahasa Arab, adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum Islam atau hukum agama, sebuah undang-undang, nilai, peraturan, dan keputusan dari syariat. Yang keempat, apa yang dimaksud syariat? Merupakan norma dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti oleh setiap orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia, alam, dan benda. Syariat sebagai pedoman dan tolak ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama masih berpatokan pada Al-Quran dan hadis, maka hidupnya tetap terarah. Yang kelima, apa yang dimaksud fikih? Fikih identik dengan al-fam, yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun perbedaan fikih dan syariat, yang pertama yaitu syariat ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Yang dimaksud syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, syariat bersifat fundamental serta memiliki cangkupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi akhlak dan akidah, sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang ketiga, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih, karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. Yang keempat, syariat hanya ada satu, sedangkan fikih bisa berjumlah lebih dari satu, karena merupakan pemahaman manusia. Seperti contoh, terdapatnya beberapa aliran imam mazhab yang berbeda dikenal dengan sebutan mazhabi. Yang kelima, syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Adapun cara mengatasi kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam, yang pertama, memberikan bekal pendidikan keagamaan sejak dini kepada setiap pemeluk agama agar egois, eksklusif, dan fanatik. Yang membabi buta, semakin tinggi kualitas pemahaman keagamaan, akan semakin kecil tingkat resistensinya untuk melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik keagamaan. Yang kedua,
membuat atau regulasi undang-undang tentang kerukunan umat beragama dan kehidupan yang beragaman, yang sekaligus dapat dijadikan acuan yuridis manakala terjadi konflik keagamaan. Yang ketiga, melakukan dialog intern dan antar umat beragama secara yang dilandasi oleh ketulusan, kejujuran, dan kepentingan yang lebih besar. Dan selanjutnya, saya akan mengutarakan pendapat saya terkait materi ini. Baik, menurut pendapat saya adalah terkait materi yang berjudul Hukum Islam yang dipaparkan oleh kelompok 1 sudah cukup baik, karena dari segi materi sudah menjelaskan perbedaan fikih dan syariat, kemudian cara mengatasi kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam itu sendiri, yang dimana saya bisa simpulkan materi tersebut lebih membahas fikih sebagai pemahaman hukum Islam yang merupakan bentuk konkret dari syariat yang bersifat umum, dan di dalam materi tersebut sudah dijelaskan bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam. Namun ada sedikit tambahan untuk materi tersebut, yang alangkah baiknya ditambahkan pemahaman fikih untuk menjawab tantangan zaman modern tanpa melanggar prinsip-prinsip inti syariat. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari materi tersebut. Sebelum saya tutup video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata saya yang kurang berkenan dan kurang layak untuk didengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.